Yang hormat Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini kita kembali berkumpul di Masjid Syuhada 45. Saya ingin ulang bahwa gerakan Ahad subuh berjamaah ini adalah perpaduan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Di mana saja kita berada dalam keadaan situasi apapun, dalam ayat ini intinya kita akan rugi, menyesal, kecuali dimanapun kita berada, dalam situasi bagaimanapun kita mampu membangun komunikasi yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dengan ayat ini maka tidak boleh muncul pertanyaan antena bajikan toballo sambajana rajing barajama mingkalohi bombekna. Daripada toballo hubungan na mangiriparan na rupa tahu tapi sayang kegilis sambajang. Tidak boleh muncul ini pertanyaan, karena pertanyaan ini apapun jawaban kita pasti salah. Karena pertanyaan yang salah. Tina bajikan bukan tina bajikan, tina da'aan. Nah, ini gerakan Ahad subuh berjamaah, disadari atau tidak perpaduan antara hablum minallah, hablum minan nas. Kita datang, salat tahiyatul masjid, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kita berjamaah, kita berzikir, kita berdoa, semuanya hablum minallah. Tapi kemudian kita ikuti dengan tausiah, singkat, informasi agama, pesan pembangunan. Kita sertai dengan sedekah spontan. Itu hablum minan nas. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan pada saat coffee morning. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam rangka hari jadi ke-418 Selayar. Ini saya selalu ingat Pak Abdullah, tata urutan penulisannya mestinya hari jadi ke-418 Selayar. Masih banyak teman yang salah tulis hari jadi Selayar yang ya seingat saya seperti itu tata bahasanya, angkanya dulu baru nama selayarnya. Dan yang diperingati ini selayarnya, bukan kabupaten selayarnya, bukan kabupaten kepulauan selayarnya, tapi selayarnya. 1605. Karena Kabupaten Dati 2 Selayar itu lahir pada Undang-Undang nomor 29 tahun 59 tentang pembentukan Dati 2 di Sulawesi. Kabupaten Kepulauan Selayar malah lebih baru lagi, nanti tahun 2008. Nah, mungkin ini puncak acaranya hari jadi kita sederhana, hanya rapat paripurna istimewa disepakati di ruang pola. Tapi ada gerakan yang dilakukan oleh teman-teman khususnya di kebudayaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ternyata tembus sampai ke kementerian. Sebagian besarnya didanai oleh kementerian dan akan mendatangkan kapal Dewa Ruci, sehingga ada penyambutan militer, ada penyambutan adat, ada penyambutan Pemda. Itu akan datang tanggal 27, tetapi akan sandar kemudian tanggal 28, lalu melaksanakan acara, berbagai atraksi dan penelusuran. Kenapa Selayar menjadi pilihan dan mendapat persetujuan? Karena Selayar masuk jalur rempah. Itu Sunari sudah full booking. Semua kamar di sana sudah di booking karena 60 sampai 70 kamar mereka butuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kemudian tadi malam saya ngumpul dengan beberapa teman, Dewan Masjid, kemudian Pemda, lalu kemudian Permas. Banyak organisasi kegiatan aktivitas yang mendukung dan menyemarakkan ini. Salah satu diantaranya adalah Forsam.
Porsam ini akan melaksanakan workshop dan mendatangkan anggota Porsam, kemudian organisasi Muhammadiyah, NU, Wahda sebagai peserta, kemudian mendatangkan juga mubalik-mubalik kecamatan, kerjasama antara camat dengan kepala KUA setempat, dan juga beberapa mubalik yang barangkali selama ini belum masuk di Porsam, tetapi punya potensi untuk kita kembangkan dengan tantangan yang lebih berat, kompleks ke depan. Nah, terinspirasi dari ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sejumlah kearifan lokal Selayar yang mulai memudar, dan karena itu perlu dibangkitkan kembali. Semangat gotong royong, hablum minan nas, di transaksi ekonomi dan kehidupan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tradisi anyorolopi di masyarakat pesisir, angangkas sapo di masyarakat pada umumnya, kemudian akrera, lamparing, muhakka. Sebenarnya itu adalah kearifan lokal milik asli Selayar, karena di situ tidak ada uang. Nyorolopi sebenarnya kalaupun ada uang sekarang paling-paling bubur. Angangkas sapo paling-paling diumumkan Jumat, saponayano lariangka. Akrera tinggal diambil jadwalnya inai laridomu kokonna pada waktu tertentu. Lamparing konjojua. Muhakka, Bapak Ibu, sebenarnya aslinya Selayar itu bukan diundi. Bukan diundi. Dimusyawarahkan, disepakati. Siapa yang paling butuh itu yang disepakati untuk diberikan. Tapi kemudian berubah menjadi arisan, arisannya diundi. Lalu kemudian sadar atau tidak Bapak dan Ibu, ternyata sistem ijon masuk ke arisan. Ada anggota yang butuh sekali uang, tapi gaya naik undiannya, labalukang ya Pak. Labalukang arisan. Labalukang lamor boleh pasariana 65 juta, labalukang ilakukan cuma 60 juta kada butuh sekali anu rujuatan alemu. Ini ijon dalam arisan Pak, dan ini enggak boleh. Ijon dalam pertanian, ijon dalam perkebunan marak sekarang ini. Ini yang saya mau angkat nanti di workshop itu. Ada penceramah dari provinsi kita datangkan, insya Allah, tapi dia mungkin isu-isu aktual mengenai keagamaan level internasional, regional, dan lokal. Tapi saya mau fokus di situ. Karena di masyarakat kita, Bapak dan Ibu, di pertanian, di perkebunan, ijon ini marak, Pak. Dengan sistem panjar. Dan ada perjanjian di situ. Tidak tertulis, tapi disepakati. Latas seri misalnya cangkena, latas seri misalnya damiuna, latas seri misalnya palana. Dia pemusimna, tapi butuh sekali. Butuh sekali. Kemudian dia minta ambil sekian. Ditaksir dulu berapa kira-kira pada masa panen ini. Nah, pada saat panen, kemudian Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan taksiran per target, enggak apa-apa, enggak dipaksakan. Itu akan menjadi utang pada musim panen berikutnya, tapi lipat 2 kali itu. Lipat 2 kali itu. Nah, di sini tidak bagus nih. Ijon itu kenapa dilarang dalam agama kita? Karena 2 kemungkinannya. Ampaballoi hasilikna, maka tosanna lasas salakna kalinna, tok baluin je. Asuk digaliku balukan nakia musahala. Asuk di. Nah, tapi nampak pandai hargana pasti tomal linjo. Nah, agama tidak menghendaki dua-duanya ini. Agama tidak menghendaki dua-duanya ini. Itu yang berlaku di Pala, itu yang berlaku di Cengke, itu yang berlaku di Kemiri, dan sadar atau tidak kita bisa lakukan identifikasi di wilayah kita masing-masing Bapak dan Ibu. Sebahagian orang-orang kita nugele mo iya ampuh. Dia tinggal buru pertanian perkebunan. Kenapa lah burumu Pak? Ini nggak boleh dibiarkan. Ini transaksi ekonomi yang melanggar kearifan lokal masyarakat Selayar dan juga sebenarnya prinsip-prinsip agama kita.
Nah, kembali kepada ayat tadi, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihabli minallah habli minan nas. Mungkin besarnya tantangan kehidupan, pencaharian, pendapatan, kesejahteraan, lalu itu terpaksa dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat pesisir, mereka tidak bisa keluar dari ikatan hubungan antara punggawa dan sawi. Punggawa itu pemodal, sawi itu adalah pekerja. Saya pernah menjadi ketua MCS, Monitoring, Controlling, Surveillance, mengawasi pemboman, pembiusan di wilayah, penegakan hukum di laut berbasis darat yang saya kembangkan ketika itu. Ditargetkan 2 paling tidak yang masuk ke pengadilan untuk diproses dan dijatuhi sanksi hukuman. Karena sebelumnya itu ya diterima oleh reporter, dilakukan pemantauan, dipoto, kemudian dilaporkan, kemudian ditindaklanjuti. IBS tidak sampai ke pengadilan, entah macet di pemeriksaan, entah macet di tuntutan, entah macet di nggak sampai ke pengadilan. Saya ditarget 2, bukan hanya 2 Pak, 12 saya giring dalam target itu. Tapi saya akhirnya kemudian menangis, berdarah-darah hati saya karena ketika saya ternyata saking kroco yang ditangkap, bosnya tidak. Setelah saya telusuri, mereka ternyata sebahagian ini terpaksa membius bukan untuk kaya, hanya untuk bayar utang, Pak. Karena ada prinsip dari punggawa ini, ampare oknum pejabat, oknum petugas yang masih doyan uang kasih nih. Tapi itu jadi utang dari sawi ke punggawanya. Kasih, saya alami langsung Pak, patroli bersama Kak, dengan Balai Taman Nasional, dengan kepolisian, dengan Kodim, patroli. Kemudian ada 2 kapal yang kami saksikan dari jarak jauh. Tangi yang bunda naik. Lalu petugas mengatakan buru itu. Saya bilang kenapa tidak ada bukti? Dia bilang bukti asapnya hitam itu berarti mesinnya dia paksa, pasti ada pelanggarannya. Kita kejar, kemudian kirim ke perairan dangkal. Kemudian kita satukan itu nakoda dan ABK pada satu kapal. Belum pakai bicara, nakodanya ini kemudian minta izin mau ke kapalnya yang kosong itu. Saya bilang kenapa? Dia bilang kalau bisa diatur nih Pak. Kalau bisa diatur nih Pak. Tapi kan patroli bersama, ada Kodim, ada Polres, ini nailah resi Pak Jamakan ki. Itu dari situ kita dapat ilmunya. Kalau bisa dibayar, bayar. Minta itu menjadi utangnya sawi kepada punggawanya, kepada pemodalnya. Nah, pemodal ini yang tidak pernah terjaring. Tapi nggak bisa diputus sekaligus Pak Ibu ini. Kenapa? Karena pada saat musim paceklik, ombak, cuaca, mereka tidak bisa menangkap ikan. Maka biaya pendidikannya, biaya kesehatannya, biaya rumah tangganya ditanggung oleh punggawa. Ini yang harus diputus secara pelan-pelan oleh BUMDes. Ini yang harus diputus pelan-pelan oleh Lasismu. Ini yang harus dipotong secara pelan-pelan oleh Basnas. Tapi kita belum berdaya. Masih terlalu banyak yang harus kita atasi dengan kearifan lokal itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita akan kumpulkan para mubalik di workshop itu untuk mengangkat kembali nilai-nilai rera, lamparing, muhakka, nyorolopi, ngangkat sapo, dan seterusnya. Karena ini kearifan lokal selayar asli, tetapi kemudian mulai pudar karena banyak tantangan dan dimanfaatkan oleh pemodal Pak, dimanfaatkan oleh pemodal. Itu yang terjadi di masyarakat pesisir. Dan kemudian persoalan pala, kemudian kelapa, lalu cengkeh, dan hasil-hasil perkebunan itu yang terjadi di masyarakat daratan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu yang akan mewarnai peringatan hari jadi kita yang ke-418. Dan saya terinspirasi bahwa nilai hari jadi kita ini sangat syarat dengan nilai keagamaan, karena Pak Bupati Akip Pata mengatakan 165 adalah tahun atau waktu mulai sadarnya kesadaran berselayar untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil ini, mengusir penjajah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal lain yang akan kami masih kembangkan tadi malam, cuman Ahmad Sudrajat ini ke pengurus Basnas pusat. Dia lama di Palestina,
dan kita harapkan beliau datang karena ada Putri Ana Mbak Barugaya ini siap menjadi sponsor tunggal dalam persalinan tablik akbar dalam rangka hari jadi Selayar dan akan melaksanakan oven donasi. Cuman ketika saya kontak kemarin menjelang maghrib, beliau akan membawa langsung mengawal bantuan-bantuan Indonesia ke Palestina, sehingga masih kami atur waktunya. Kalaupun mundur sesudah puncak hari jadi 29 November, mungkin muncul masuk ke akhir November atau masuk ke awal Desember, tapi masih dalam rangkaian itu. Karena beliau waktu ketemu di Makassar memang berniat berencana untuk ke Selayar. Kami tinggal atur waktunya. Nah, itu akan melibatkan juga organisasi keagamaan. Tinggal kami pilih apakah di GOR, apakah di lapangan Takro di dekatnya kantor Bupati, kantor lama Bupati, kemudian apakah di Pendopo, tergantung berapa yang akan kita datangkan dan waktunya kapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini yang dapat saya sampaikan dengan mengacu pada dan ini akan menjadi materi lokal yang kita mau sebarkan informasi ini kepada mubalik yang akan menjadi peserta, karena seluruh wilayah kecamatan-kecamatan kita undang untuk menjadi peserta pada workshop itu. Insyaallah dilaksanakan pada tanggal 25 November. Karena waktu itu kita diskusikan apakah tanggal 19, tetapi karena ada undangan dari wilayah, maka kita tunda sampai 26. Itu pun masih didiskusikan karena ada acara penting di wilayah berkaitan dengan Muhammadiyah. Demikian, silakan Pak Jamal, sedekah spontan. Kami terus menyampaikan bahwa sesudah acara ini, kami berharap ada panitia atau jamaah dari Masjid Syuhada untuk ikut bergabung dalam gerakan Ahad Subuh berjamaah berdasarkan jadwal yang disiapkan oleh koordinator atau penyelenggara. Seperti itu harapan kami. Sehingga ini terus berkembang, meluas, dan semakin banyak anggotanya. Ada jamaah yang ditunjuk oleh panitia Syuhada. Tidak jauh. Red, terjadi. Ditanya langsung. Rek. Ya, silakan. Ya, silakan perwakilan yang disepakati ditunjuk. Siapa yang sepakati? Saya makilah. Akhir, tolongkan Ritarimaang. Ritarimaang, nanti diteruskan. Jadi ini gele loh, yang nambahan. Barangka, gele tarusak. Bismillah. Nah, era mental saya lena amplop saya rekarno. Ya. Satu amplop, satu. Alhamdulillah. Iya. Yes. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ada istilah-istilah dan pengalaman, ya apakah istilahnya beda tapi substansinya sama, tolong diinformasikan ke saya, karena sementara saya siapkan tertulisnya. Karena saya tadi malam ngobrol, ada yang mengatakan Arira, Agung Pulang, itu substansinya sama, tapi penamaan yang berbeda di beberapa wilayah. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri dan tutup dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.